Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari konsep dasar dan macam dari regulasi ekspresi genetik serta apa yang dimaksud dengan operon dan bagaimana strukturnya. Dan pada video kali ini mari kita pelajari operon laktosa pada E. coli, pada Escherichia coli. Operon laktosa merupakan operon yang terdiri atas gen-gen yang gen-gen tersebut akan menghasilkan enzim-enzim yang terlibat dalam peristiwa metabolisme laktosa. Bisa kita lihat di sini ya, ini operon lak. Bila diperbesar, di sini operon lak terdiri atas satu promotor, mohon maaf ini ya gambarnya, satu promotor, 3 operator O1, O2 dan O3, kemudian 3 gen struktural, yaitu gen Z, gen Y, dan gen A. Selain itu, di luar operon ini ada gen regulator, yang kebetulan gen regulatornya bersebelahan dengan operon yang dia regulasi. Karena dia gen regulator, dia tentunya juga punya promotor sendiri. Jadinya ini gen regulatornya yang warna kuning, sedangkan ini promotornya yang disimbolkan sebagai PI. Nah, sekarang kita fokuskan pada operon laknya terlebih dahulu. Seperti yang saya singgung tadi, operon lak terdiri atas satu promotor. Namanya saja promotor, jadinya pada daerah ini akan ditempeli polimerase. Kemudian 3 operator. Karena dia operator, maka fungsinya adalah sebagai tempat penempelan produk dari gen regulator. Ternyata produk dari gen regulatornya adalah represor. Sehingga represor ini nanti akan menempel di operator. Nah, karena produk dari gen regulatornya merupakan represor, maka operon ini contoh dari operon negatif. Ya. Dan seperti yang saya singgung juga di video sebelumnya, peristiwa metabolisme laktosa itu kan melibatkan enzim-enzim. Enzim-enzimnya antara lain galaktosidase dan galaktosidase permease. Dan enzim-enzim ini hanya dapat disintesis ketika di lingkungan ada laktosa. Sehingga di sini dapat kita katakan kehadiran laktosa dapat menginduksi ekspresi genetik gen-gen tersebut. Atau kehadiran laktosa dapat meningkatkan ekspresi gen tersebut. Karena ekspresi gennya diinduksi oleh perubahan kondisi lingkungan, maka operon ini termasuk ke dalam inducible. Ya, dia termasuk inducible dan dia termasuk negatif. Sehingga operon lak termasuk operon negatif inducible. Dikatakan negatif karena regulatornya menghasilkan represor. Dikatakan inducible karena kondisi lingkungan menyebabkan ekspresi genetiknya terinduksi untuk meningkat. Nah, sekarang kita lihat. Gennya ada 3, gen Z, Y, dan A. Gen Z menghasilkan enzim beta-galaktosidase yang fungsinya adalah memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ketika laktosa tersebut sudah dimasukkan ke dalam sel. Kemudian gen Y mengkode enzim beta-galaktosidase permease. Enzim ini terlibat dalam peristiwa memasukkan laktosa dari lingkungan ke dalam sel. Ya, jadinya laktosa yang di lingkungan dimasukkan ke dalam sel melibatkan enzim beta-galaktosidase permease. Ketika sudah masuk ke dalam sel, galaktosidase akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian gen A mengkode enzim beta-galaktosidase transasetilase yang menurut ilmuwan sampai saat ini masih belum tahu fungsi biologis dari enzim ini pada peristiwa metabolisme laktosa. Nah, sekarang kita lihat skemanya. Secara alami pada kondisi normal, karena dia termasuk inducible ya, jadinya secara normal, gen-gen ini itu tidak aktif, tidak diekspresikan. Dan seperti yang kita pelajari tadi, gen regulator dari operon lak itu menghasilkan represor. Represornya ini aktif, sehingga represor ini dapat menempel di operator. Akibat operator ketempelan represor, maka promotor tidak bisa ketempelan polimerase. Karena polimerase tidak dapat menempel di promotor, maka polimerase tidak dapat jalan ke sini, tidak bisa mengekspresikan gen Z, Y, dan A. Namun ketika kondisi lingkungan berubah, yaitu ketika laktosa berada di lingkungan, maka terbentuklah alolaktosa.
Nah, alolaktosa ini merupakan molekul efektor. Dan dia termasuk ke dalam induser. Nah, ketika alolaktosa terbentuk atau induser ini terbentuk, dia akan menempel di represor, membentuk kompleks represor induser. Nah, ketika represor ketempelan induser, maka represor tidak bisa menempel di operator. Akibatnya, polimerase bisa nempel di promotor. Karena promotor berhasil ditempeli oleh polimerase, maka polimerase dapat jalan dan mentranskripsikan gen Z, Y, dan A. Sehingga ekspresi genetik operon LAG terjadi atau meningkat. Sehingga enzim-enzim ini juga dapat dihasilkan. Kenapa alolaktosa termasuk induser? Karena yang seperti kita singgung di video sebelumnya, bila molekul efektor tersebut terlibat dalam peristiwa pengaktifan ekspresi genetik, maka molekul efektor tersebut dikelompokkan ke dalam induser. Dan di sini menariknya, ketika laktosa hadir di lingkungan, alolaktosa terbentuk dan dia berperan sebagai induser. Ketika di lingkungan tidak ada laktosa, maka induser tersebut tidak terbentuk. Sekarang pertanyaannya, alolaktosa ini dari mana? Kok bisa dia muncul ketika laktosa ada dan dia hilang ketika laktosa tidak ada? Ternyata alolaktosa itu juga berasal dari laktosa yang di lingkungan tadi. Ini laktosa di lingkungannya nanti akan dimasukkan ke dalam sel dengan melibatkan enzim beta-galaktosidase permease. Setelah masuk ke dalam sel, beta-galaktosidase akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Seperti yang tadi kita singgung di awal. Namun ternyata selain berperan untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, ternyata galaktosidase ini punya peranan lain. Yaitu mengubah laktosa menjadi alolaktosa. Jadinya galaktosidase ini punya peran ganda. Memecah dan membentuk. Memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa dan membentuk atau mengubah laktosa menjadi alolaktosa. Nah, alolaktosa inilah induser tadi yang dapat menempel di represor sehingga represor tidak dapat menempel di operator. Sehingga promotor dapat menempel di polimerase dan operon LAG diekspresikan. Sehingga terjawab tadi, kenapa kok alolaktosa atau induser hanya muncul ketika laktosa hadir? Karena jawabannya jelas, karena alolaktosa itu juga berasal dari laktosa tadi. Gitu ya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya operon LAG hanya akan aktif ketika laktosa hadir. Ketika laktosa tidak hadir, ngapain sel menghasilkan enzim-enzim ini? Ketika enzim-enzim ini dihasilkan namun tidak dibutuhkan, artinya membuang energi. Sehingga operon LAG hanya akan diaktifkan ketika di lingkungan ada laktosa. Ini namanya menghemat energi. Nah, laktosa itu dibutuhkan untuk apa sih? Kita tahu laktosa itu disakarida. Dia termasuk karbohidrat. Karbohidrat itu termasuk sumber energi. Sumber energi yang paling sederhana adalah glukosa. Berbeda dengan laktosa, glukosa itu tidak perlu dipecah menjadi monosakarida lagi. Karena glukosa itu sudah monosakarida. Dan seperti yang kita singgung tadi, operon LAG hanya akan aktif ketika di lingkungan ada laktosa. Dan kita tahu laktosa harus dipecah dan dimasukkan ke dalam sel. Ketika memecah dan memasukkan ke dalam sel, sel harus menghasilkan 2 enzim ini setidaknya. Dan ini membutuhkan energi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan baru adalah, kalau di lingkungan ada glukosa sekaligus laktosa, mana yang akan dipilih oleh E. coli? Glukosa sudah monosakarida, laktosa disakarida. Laktosa harus dipecah, harus masuk menggunakan enzim beta-galaktosidase permease. Sedangkan glukosa sudah monosakarida, sudah siap digunakan untuk energi. Nah, ini menariknya. Ternyata ketika di lingkungan hanya ada laktosa, operon LAG-nya aktif. Namun kalau di lingkungan meski ada laktosa, tapi kalau juga ada glukosa, si sel akan lebih memilih glukosa. Gitu ya. Jadinya pertama, misalkan di lingkungan ada laktosa, operon LAG aktif. Di lingkungan ada laktosa sekaligus glukosa, laktosa inaktif lagi. Begitu. Loh, katanya tadi kalau ada laktosa, operonnya aktif karena dia termasuk indusible.
Lah kok di sini ketika muncul glukosa, meskipun laktosanya ada, lah kok operon laknya inaktif. Nah, ini terjadi karena ada peristiwa yang dikenal sebagai represi katabolit. Peristiwa represi katabolit menyebabkan operon lak tidak aktif meski laktosa ada ketika di lingkungan tersedia glukosa. Bagaimana peristiwa represi katabolit dapat menekan operon lak ketika laktosa tetap hadir di lingkungan? Nah, kita bisa melihat gambaran dari DNA operon lak terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini gen Z, jadinya gen Y-nya sebelah sana, ke kanan lagi, gen A-nya lebih kanan lagi. Di sini yang digambarkan gen strukturalnya adalah gen Z saja. Dan seperti di struktur awal tadi, operon lak itu terdiri atas 3 operator, yaitu operator 1 atau operator A, kemudian operator 2 dan operator 3. Di sini yang digambarkan hanyalah operator 1 dan operator 3. Selain itu dia juga punya promotor. Nah, ini daerah promotor. Ini ya, daerah promotor di sini. Dan dapat kita ketahui ternyata di dalam daerah promotor ini ada CAP-CAMP binding site. Binding site itu artinya tempat binding, tempat penempelan. Tempat penempelan CAP-CAMP. CAP dan CAMP ini kompleks. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, CAP-CAMP ini dapat menempel di daerah sini. Dan ketika CAP dan CAMP menempel di daerah sini, maka DNA akan melengkung seperti ini. Dan menariknya ternyata setelah dipelajari oleh para ilmuwan, RNA polimerase itu tidak bisa langsung nempel di promotor. RNA polimerase baru bisa nempel di promotor ketika daerah CAP-CAMP ini sudah ketempelan oleh CAP-CAMP seperti ini. Kita ingat ya, RNA polimerase itu enzim. Dan enzim itu dapat menempel pada substrat yang bentuknya sesuai. Dan ternyata RNA polimerase bisa nempel di promotor kalau ada daerah yang sudah dilengkungkan seperti ini. Dalam artian lain, polimerase tidak akan nempel di promotor sebelum CAP-CAMP menempel di daerah sini. Begitu ya. Jadinya CAP-CAMP nempel dahulu sehingga membentuk lengkungan seperti ini, barulah polimerase nempel di promotor. Nah, ini kan kompleks CAP dan CAMP. Jadinya terdiri atas 2 molekul, CAP dan CAMP. Nah, CAP ini jumlahnya selalu stabil di sel. Tidak turun, tidak meningkat. Stabil, selalu ada. Nah, berbeda dengan CAMP. CAMP ini bisa bertambah banyak, bisa juga berkurang drastis. CAMP itu singkatan dari siklik AMP, yang sebetulnya molekul ini berasal dari ATP. Jadinya ada ATP, ATP ini diubah menjadi CAMP dengan bantuan enzim adenyl siklase. Dan menariknya, ketika glukosa hadir di lingkungan dan kemudian masuk ke dalam sel, maka peristiwa pengubahan ATP menjadi CAMP terhenti atau terganggu. Akibatnya apa? Di lingkungan ada glukosa masuk ke dalam sel, CAMP tidak terbentuk. CAMP tidak terbentuk, maka kompleks CAP-CAMP tidak dapat menempel di sini. Ketika CAP-CAMP tidak menempel di sini, maka promotor tidak ketempelan polimerase. Ketika polimerase tidak menempel, maka operon lak tidak aktif. Inilah represi katabolit. Kehadiran glukosa menyebabkan operon lak inaktif meskipun laktosa juga ada di lingkungan. Glukosa hadir, glukosa masuk ke lingkungan, glukosa akan menghambat proses pembentukan CAMP, CAMP menjadi menurun sehingga CAMP tidak bisa membentuk kompleks dengan CAP, sehingga kompleks ini tidak terbentuk, dan kompleks ini tidak bisa menempel di daerah sini, akibatnya promotor tidak dapat ditempeli polimerase. Begitu ya, itu penjelasan terkait operon laktosa. Di video selanjutnya akan kita pelajari operon triptofan atau TRP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.